Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Di sini sudah tertuliskan untuk hipotesis 0 sampai daerah kritis serta data yang akan digunakan untuk analisis. Hipotesis 0-nya adalah data berdistribusi normal. Hipotesis alternatifnya adalah data tidak berdistribusi normal. Kemudian alfa atau significance level yang digunakan adalah 0,05. Pemilihan significance level ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Significant level ini bisa mulai dari 0,01 sampai 0,1 atau 10%. Statistik uji yang digunakan dalam Kolmogorov-Smirnov dirumuskan sebagai D sama dengan max absolut dari Fx dikurangi Fi. Fx-nya ini adalah probabilitas kumulatif dari data yang sudah distandarkan. Sedangkan Fi-nya ini adalah probabilitas dari frekuensi kumulatif dari data yang digunakan. Kemudian daerah kritis ini merupakan daerah penolakan di mana ketika D-nya lebih dari critical value Kolmogorov-Smirnov atau D tabel, maka H0-nya ditolak sehingga menyebabkan data itu tidak berdistribusi normal. Di sini sudah ada satu set data yang terdiri dari 46 nilai yang akan diuji apakah data nilai ini mengikuti distribusi normal atau tidak. Untuk mempermudah proses perhitungan, nilai-nilai ini akan saya urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Karena kita membutuhkan frekuensi, maka nilai yang ada di sini akan saya pindahkan ke dalam variabel baru. Saya sebut nilai baru, di mana di sini nanti nilai-nilai yang ada di sini akan saya copy di sini di bagian nilai baru, tetapi kalau ada nilai yang sama, saya ambil salah satu saja. Jadi nanti dimulai dari 5 sampai 95. Kalau ada angka yang sama, cukup diambil satu saja. Ini adalah digunakan untuk proses perhitungan frekuensi dari nilai yang digunakan atau dari data yang digunakan ini. Kemudian berarti 57 dengan 60. 62 dengan 65, dan yang terakhir adalah 70 dan sampai 95. Nah, setelah kita menyederhanakan nilai menjadi variabel baru, di sini adalah nilai baru, kita bisa menghitung frekuensinya. Nah, di sini untuk menghitung frekuensinya, saya menggunakan bantuan formula frekuensi pada Microsoft Excel. Sebelum menuliskan formulanya, saya blok terlebih dahulu sel dari J2 sampai J27, kemudian baru saya ketikkan formulanya, yaitu frekuensi. Nah, di sini kita memerlukan dua variabel. Yang pertama adalah data array, berarti nanti kita masukkan untuk nilainya. Kemudian yang means array-nya ini adalah untuk variabel baru, yaitu nilai yang sudah disederhanakan. Berarti yang pertama kita blok terlebih dahulu untuk nilainya, kemudian baru untuk yang nilai baru. Berikutnya, supaya nanti hasil frekuensinya ini langsung muncul di sel yang sudah diblok, kalian bisa tekan Ctrl Shift secara bersamaan, kemudian Enter. Nanti akan muncul hasil frekuensi dari data ini. Berikutnya, kita bisa menghitung frekuensi kumulatifnya.
Untuk di baris pertama ini akan sama dengan frekuensi pada baris pertama, sedangkan di baris kedua dan seterusnya itu adalah frekuensi pada baris tersebut ditambah dengan frekuensi kumulatif pada baris sebelumnya. Kita tinggal drag hasilnya sampai ke baris K27. Nah, nanti hasil akhir ini akan sama dengan jumlah data yang digunakan, yaitu 46. Setelah mendapatkan frekuensi kumulatif, kita bisa menghitung probabilitas dari frekuensi kumulatifnya, yaitu saya beri lambang Fi. Nah, Fi ini diperoleh dari frekuensi kumulatif pada baris tersebut dibagi dengan banyaknya data, yaitu 46. Nah, ini nanti kita kunci atau kita beri tanda dolar supaya kalau misalkan kita drag sel dari K27 ini tidak berpindah-pindah atau pembaginya tetap di K27. Nah, kemudian di sini adalah hasil akhirnya. Tentu karena yang dicari adalah frekuensi kumulatif, nilai terakhirnya ini pasti 1 atau mendekati 1. Setelah mendapatkan probabilitas dari frekuensi kumulatifnya, kemudian kita menghitung probabilitas dari Fx ini, di mana Fx ini adalah probabilitas kumulatif dari nilai yang sudah distandarkan. Karena yang dicari adalah nilai standarnya, berarti kita butuh menstandarkan nilai atau data yang kita gunakan ini. Kita misalkan di sini adalah variabel z. Dalam Excel itu ada formula yaitu standardize. Fungsinya ini adalah untuk membuat standarisasi atau menstandarkan data yang kita gunakan. Kemudian di sini ada 3 item yang diminta, yaitu nilai x-nya, kemudian means dan standar deviasi atau simpangan bakunya. Karena means dan standar deviasinya belum kita cari, kita bisa langsung menuliskan formulanya di sini. Untuk rata-rata atau mean adalah average. Nah, kita gunakan yang ini, average dari H2 sampai H47. Nah, sedangkan untuk X-nya ini kita gunakan yang I. Karena proses untuk mencari Fi-nya ini tadi juga menggunakan nilai baru. Maka untuk Z-nya juga yang akan distandarkan adalah yang nilai baru juga. Namun untuk rata-rata dan simpangan bakunya tetap menggunakan nilai yang semula. Berikutnya adalah untuk standar deviation-nya, yaitu STDEV. Nah, di sini ada STDEV P dan STDEV S. Yang kita gunakan adalah yang STDEV S, yaitu yang pembaginya N-1, yaitu dari nilai H2 sampai H47. Sebelum kita enter, kita perlu mengkunci dulu untuk yang nilai-nilai pada average dan standar deviasinya. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita drag dari M2 sampai M27. Ini adalah hasil standarisasi atau standardize pada nilai baru. Kemudian setelah mendapatkan nilai standar atau data standarnya, kita bisa menghitung probabilitas kumulatif dari Z, yaitu dengan menggunakan fungsi atau formula norm. Nah, di sini kita menggunakan norm.s.dis karena Z ini merupakan nilai standar, berarti kita juga menggunakan distribusi normal standar. Kemudian klik Z, yaitu M2. Kemudian kita klik true karena kita ingin mencari probabilitas kumulatifnya. Nah, di sini nanti kalau kita drag, hasilnya adalah seperti ini. Setelah mendapatkan probabilitas kumulatif dari X yang distandarkan dan probabilitas
pada frekuensi kumulatif, kita mencari selisihnya, kemudian diabsolutkan. Selisih. Nah, berarti di sini sama dengan kita menggunakan formula ABS dari FZ dikurangi FI. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita drag dari M2 sampai M27. Ini adalah hasil standarisasi atau standardized pada nilai baru. Kemudian setelah mendapatkan nilai standar atau data standarnya, kita bisa menghitung probabilitas kumulatif dari Z, yaitu dengan menggunakan fungsi atau formula norm. Nah, di sini kita menggunakan norm.s.dis karena Z ini merupakan nilai standar, berarti kita juga menggunakan distribusi normal standar. Kemudian klik Z, yaitu M2. Kemudian kita klik true karena kita ingin mencari probabilitas kumulatifnya. Nah, di sini nanti kalau kita drag, hasilnya adalah seperti ini. Setelah mendapatkan probabilitas kumulatif dari X yang distandarkan dan probabilitas pada frekuensi kumulatif, kita mencari selisihnya, kemudian diabsolutkan. Selisih. Nah, berarti di sini sama dengan kita menggunakan formula ABS dari FZ dikurangi FI. Nah, ini adalah hasilnya. Setelah mendapatkan hasil selisih yang diabsolutkan, kita mencari nilai D-nya, yaitu max dari absolut Fx dikurangi Fi. Berarti nanti di sini D adalah max dari O2 sampai O27. Nah, ini adalah hasilnya 0,091. Nah, 0,091 ini nanti yang akan dibandingkan dengan critical value atau D-tabel pada Kolmogorov-Smirnov. Ingat tadi alfa yang digunakan adalah 0,05 dan banyaknya data itu adalah 46. Maka kita lihat di tabel Kolmogorov-Smirnovnya. Di sini kita cari N-nya itu adalah yang 46. Berarti nanti di sini kemudian untuk alfanya adalah 0,05. Berarti nanti kita tarik ke bawah. Nah, di sini adalah 0,130. Nah, kalau misalkan setelah mendapatkan selisih antara Fz dengan Fi yang diabsolutkan, kita bisa mendapatkan statistik uji dari Kolmogorov-Smirnov, di mana D itu adalah maksimum dari nilai selisih yang sudah dicari tadi. Nah, hasilnya adalah 0,091. Nilai 0,091 ini yang akan dibandingkan dengan critical value pada Kolmogorov-Smirnov atau D-tabel. Kita lihat nilai D-tabelnya, yaitu dengan alfa 0,05 dan N-nya sebanyak 46. Nah, di sini untuk alfanya 0,05, berarti nanti kita tarik ke bawah. Terus kita lihat di sini N-nya 46. Ternyata nilai D-tabel atau critical value Kolmogorov-Smirnov itu adalah 0,130. Berarti nanti di sini D-tabel 0,130. Nah, ternyata hasil ini membuktikan bahwa kita dapat mengatakan gagal tolak H0 di dalam pengujian statistik ini. Karena apa?
nilai D yang dihasilkan atau statistik uji yang dihasilkan ini lebih kecil dari critical value Kolmogorov-Smirnov, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang kita uji ini berdistribusi normal. Nilai statistik uji ini juga kita bisa lihat apakah hasil perhitungannya ini benar atau tidak dengan menggunakan salah satu software statistik, yaitu SPSS. Di sini sudah saya masukkan datanya, yaitu saya beri nama variabelnya juga sama, yaitu nilai. Kemudian untuk mengetahui pengujian Kolmogorov-Smirnov ini, kita bisa masuk ke dalam analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian masuk di bagian explore. Setelah itu, kita pindahkan variabel nilai ini ke dalam dependent list. Kemudian klik di statistik. Nah, yang paling terpenting di sini itu adalah confidence interval yang digunakan. Karena tadi kita menggunakan alpha atau significance levelnya adalah 5% atau 0,05, maka di sini confidence intervalnya menggunakan 95%. Kemudian continue, kemudian klik bagian plots. Ini jangan lupa terchecklist untuk yang normality plots with test. Di sini nanti akan diketahui statistik uji untuk normality testnya. Kemudian kita klik continue. Nah, displaynya ini kita pilih untuk yang bot. Nah, ini adalah hasil dari descriptive statistics bagian explore. Untuk deskriptifnya itu mulai dari min sampai kurtosis. Di sini minnya adalah 41,087, sedangkan standar deviasinya adalah 31,34 dan seterusnya. Kemudian kita fokus di bagian test of normality-nya. Di sini di bagian Kolmogorov-Smirnov, statistik yang dihasilkan itu adalah 0,091. Nah, ini hasilnya sudah sama dengan yang di Excel, sehingga proses perhitungan di Excel ini sudah tepat. Oke, ini merupakan akhir dari video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Everything changes.